bitongan Jumat nika orang Pak Polo nika tade hadisnya saya jelas Rasulullah ada buku tu Pak Polo tade, cuma paling semak dalil nika saat Rasulullah khutbah terus badan apa rombongan dagangan dari Syam datang pas Rasulullah izinaki khutbah ke TV sing ngaki paling garitung dua timban misalnya lama le tak ikbar daje orang nang tenang Rasulullah pernah panah khutbah izinaki paling gari kedua gari kampah mereka senapa orang lah intinya pada saya ada bugar 12 orang makanya pada saya ada bu Jumatan 12 orang sah pada saya ada bu gari kesanga orang jadi pada saya ada bu Jumatan sang orang sah Jepun Imam Syafi'i Pak Polore karena syarat Pak Polo ini kan mulai dari khutbah sampai apa jam kini kedalil lagi sampai ban Gusti Allah baik ngak ban ngidingaki khutbah jaban Gusti Allah ngidingaki khutbah Rasulullah khairun minal lagwi wa minat tijarah ya Al-Quran lebih bagus daripada bentuk-kandean pas entar kedagangan sedetang karena orang Arab ini kebiasa lagi misalnya dalam sekelompok semangkat kedua dan orang kedua nih kah perwakilan tiap kelompok orang kedua nih nyambi dagang sekelompok ini kah ya pas raki kering kedua candi dagangan misalnya kering 15 semangkat ke Syria ring kedua atau ring keteloh dari kelompok nih kan di kelompok lain jadi sekali datang penasaran tentang barang baju kabeh panjo boden oleh berempah makanya tulis entar Rasulullah dinaki jadi dulu khutbah Jumat nikah setelah sholat setelah sholat tapi karena pada peristiwa Rasulullah dinaki waktu khutbah akhirnya yoba sabak ya dan sholat kan mon marina sholat kan perasaan orang apa cek lebih aja ngemare maki ngidingakin khutbah coba mon tak aja coba sekalian Jumatan khutbah sebab budim tak mari assalamualaikum mulai kapi akhirnya ban syariat yoba ban Gusti Allah yoba khutbah aja sebab ya ada khutbahnya sebab ya ada dia sampai makin khutbahnya sebab ya ada pas tak yoba bakal ngerasa aki hotep gini ke ketiga kali kedua paling takmir sih tak mulai itu pun tak mulai karena tak nyaman bon ikut takmir artinya jadi saking benih takmir mau dia gia dari ke Jumat di Jumat ya makanya tak usah napa misalnya daerah udah pernah Jumatan lebih lokal yang daerah ngai pandi kasan ini kayak coran tak depak dan boleh yakin sih sekalian tak depak si kedua corak depak corak entan maksud benih pas montak depak wis tak usah Jumatan klero kau tu pakun tegakkan Jumat karena jawabannya Imam Abu Hanifah dan dikomentari oleh pengarang Fathul Mu'in bahwa pendapat itu kuat kenapa jawabannya ya Jumatan jila pokok beda tak harus Pak Polo ya berempat beda nih Imam ben Makmum ya Jumatan gitu. Jadi beda seorang tokoh ulama besar gitu, di era tabi'in ini kayak tanya aki ben orang kampung saya tanya tokoh mungkin tokoh langgaran tanya ke salah satu ulama ini lopai gulanya mana terus ada bu katibon apa hukum nang etisetan gula kayak itu banyak saya merantau atau benapa pokoknya bila Jumatan tak depak Pak Polo hukum mabaan ketemu pada Jumat jadi hukum macam gini hukum mabaan ketemu pada Jumat ban Allah ibadah di tokoh jangan tos tapi ban kotu ikut andil dalam kebagusan jakun beraatannya mon Pak Polo beremaya lah beremaji carana jawab nggak nih kawan hukum majia beremajaran sekira ben bisa mati Pak Polo orang pokon beremajaran sekira pada Jumatan
Kleroh montoko atanya berema non Pak Polo jadi jelas orang tahu kapi mula Pak Polo madzhab Syafi'i banyak saya ada bu tak sah jadi jelas tahu tanya ben tu kesebaannya sebagai tokoh berema di sana benji sekira pada Jumatan artinya sekira Pak Polo orang jadi benih jawab ya berema ya dan langsung kenapa ya jawab nah hukum jadi ya berema sekira bisa pada Jumatan artinya kan ya Pak Polo mon bisa Bapak Polo mon tak bisa ya pakun Jumatan juga pendapat ulama-ulama nih kan masuk akal. Madzhab Syafi'i kan mengatakan nggak nih di zaman Nabi belum pernah ada Jumatan saya tak ada Pak Polo kican gula iya men Rasulullah sing ngimami mah tak ada Pak Polo tak ring gila saya tak apa jeng cek sing ngimami Rasulullah saya rasa tak ngeber mon sing ngimami Nabi Muhammad ngisi ngimami Nabi Muhammad kita perlu ke masjid lain jadi madzhab Syafi'i ini ketat dalam masalah Jumatan termasuk aslinya dalam madzhab Syafi'i ketika dalam satu desa itu ada 2 masjid maka semulai sebudian tak sah jadi masjid Nur tak sah karena di mudim loloh ngadain maujudi tak sah asli hukumnya kenapa? Karena Jumatan di zaman Nabi tak ada duaan mesti situng mungkin kan kalau mikir ya mun Rasulullah ngimami masa Abu Bakar ke jamaah lain kan tak kira ketika zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada Jumatan berbilangan tapi bila Jumat disitung tempat ya mun Abu Bakar sing ngimami masa Bilal lah ke Jumatan dia kan tak kira semakin cek lah pada jamaah pada anu na pada jadi zaman saya lain iya men Rasulullah sing imami siapa sih bengal ke Jumatan kia tak bengal dan Rasulullah tidak menyuruh jadi pada orang pinggiran Madinah sholatnya kan dimulai sejak Madinah jadi pada orang tak pernah apa jeng 5 bektoh tak pernah puasa Ramadan kita pernah puasa Ramadan tak pernah haji tak pernah majar zakat tapi cintai Rasulullah masuk surga Sedoh Dija tak nyapok wajib bejeng 5 bekto karena bejeng 5 bekto ini kan Madinah Sedoh Dija tak pernah puasa Ramadan jadi Ramadan wajib nang Madinah terus zakat wajib nang Madinah jadi mun kebek-kebekan dan siapa kut bejeng bodoh orang tak bejeng masuk surga tak bahkan cintai ben Rasulullah tak pernah bejeng 5 bekto jangan tak pernah bejeng 5 bekto mana bejeng ya bejeng karena dulu sebelum 5 waktu ada sholat pagi sore Rasulullah niru Nabi Ibrahim sholat pagi sore sudah dia jawab lagi tak pernah bejeng 5 bekto tak pernah puasa Ramadan tak pernah majar zakat tak pernah haji tapi cintai Nabi Muhammad bodai surga sudah dia ya man setiap pelong ben Fir'aun ya pelong ben Fir'aun dulu ya Allah di Jumatan nggak gini kan bos pokon bisa nih kak beda masjid itu gimana bisa kenangi Jumatan kecuali masjid situng ini kita besak nih beda masjid dong tak besak Madzhab Syafi'i mengesahkan ketika ada 2 masjid sebudian deh pakunsa maksudnya semolayah Jumat dan abudian pakunsa dengan syarat masjid situng ini tak kebuah masjid situng nah tak kebuah jadi monki kebuah masjid situng nih kan tak sah itu madzhab Syafi'i makanya Bazuber aban ke Maimun nih kan dulu sarang nih ke masjid situng masjid Jami saya bangun Bazuber di era itu lebelan tibi masuk menjadi enak yang bentuk emis ini kan apa di masjid emis ini ke Bazuber paling menentang bahkan tak pernah kesokan asolat nang masjid emis mulang jadi waktu mulang nang masjid emis mulang tapi waktu Jumat belum pernah Bazuber ini berdesa debu sampai situ tak pernah sholat Jumat nang masjid emis menentang karena Bazuber fakih ahli fikih kisah sandrena kisah al mahfud bahasa sandrena
sandarna ke Zubair Mbah Zubair ke Sahal Mahfud ke Maimun banyak sandarna Mbah Zubair. Di era Mbah Maimun niku seneng ke bayi masjid, makelah 500 meter ke bayi masjid, nak 500 meter pokoknya beda tanah kosong beli ke bayi masjid. Akhirnya beda alumni na Mbah Zubair ini mungkin kanjeng Mbah Maimun matur Gus matur Gus Mbah Mun jaring kancar ya putra guru Gus panjenengan mak ke bayi masjid jaring situng desa panjenengan kan oning benda panjenengan ini tak pernah sholat Kamis ke masjid emis perkara na masjid emis dan masjid jami ini ke situng desa jawab na Bamun baper bener setiap kiai na Maimun bin Zubair orang mata nerima ke ijtihad ija mana apa bagus ijtihad tengah ruah jangan menengkok ya bagus ijtihad ingat riyo bentak nerima ke ijtihad setiap kiai na Maimun bentau kanjing Nabi ri ada bu dawun Bamun ya kanjing Nabi ri ada bu akhir zaman dia bakal banyak masjid jadi sebelum orang terkerjat ben kok ilati ya banyak masjid orang letak terkerjat tapi ada beberapa masjid sebenarnya ke Maimun dilarang tempat Jumatan beda nggak bangun Maria bangun tapi di tempat Jumatan ya kecuali roposa kalau tak usah aja kena Jumatan beda masjid perbatasan masa pas perbatasan ada lorong masjid bintangnya mana masjid bintang kasa sarang bangun tak berengaki pada Jumatan karena yatin gini kepada masjid ibarat dari kantor ke lorong jalan dari masjid dong di kantor ke lorong banyak nih aninya mana bangun ke masjid pada masjid jin mengongkuan biar mentar ke sarang sare masjid jin neng apa Google misalnya mun boleh neng Mekah pada masjid jin neng Mekah nih kepada masjid jin semak ke Masjidil Haram cuma menasirin desok yang semak cerita nika jin nika iman ke Rasulullah dengan syarat Rasulullah kudu ngolok kak bungkaan bisa jalan jadi kanjing Nabi ben iman ongku mon kok bisa ngolok bungkaan ke Marwah iya Muhammad engki gula iman ya Allah ben Rasulullah jalan bungkaan ke Marwah tiga nih ben Rasulullah. Nah, di situ akhirnya apa jin gini ke iman nah, tempat gini memang kena matuk masjid kenyamai masjid jin gini. Tapi gula tanya ke kancah sudah 3 ayat kasa berit lah kan berit saatnya masjid jin ini ke berit sarang pada gula kancah ki banyak sih yang tari bocong hari berema masjid mak beda bocong macam gula cak masjid tak beda bocong intarin apa mungkin kan ada si bengal jarang si bengal pas malam nah karena ini kan biasanya ketika para liburan kan setoran hafalan ini kan butuh fokus jadi fokus ini kan istirahat nang jid masjid ngafal lagi nang jid masjid karena mau nang ebon duk ngafal lagi rak para itu kocok ya bila hafalan bila para ngafal lagi itu kocok ya aduh demak lagi ya ban saya tak kira hafal pokoknya itu kocok saya cuma sila mari hafal ke senang tenang padahal aslinya kasar pada pak man kaman dia ke masjid nih ngapa lagi kada bila para setoran nang tenang kare congo coba sih ibu sibuk nuku hafalan itu kocok berit masjid jin ini sarang berit nang Mekah ya berit masjid jin makanya cerita akiban burda saja atli dakwatihil asjaru sajidatan min apa tamsi ilaihi ala syakin bila qadami datang pohon kurma tanpa kaki karena dipanggil oleh Rasulullah jadi ceritanya gini kan karena benda jin setero dan apa hendak masuk Islam dengan syarat waktu Rasulullah menampakkan mukjizatnya si Arafah ngolok kak bunggaan makanya orang mak sebagusan yang ngantos senil junil mirip jin sebagusan seiman ke guru ngantos sesakte ini mirip jin jadi karena saya nggak kini ke lambang jin menos sana
Manosana saya minta niani ke Rasulullah rata-rata tak iman. Paling kafir niki pernah minta bulan soro peka dua. Terus Rasulullah matur, mon bulan dia jadi dua, kira ben iman. Oh iya Muhammad, pokok apa bisa jadi dua? Akhirnya Rasulullah nyaon ke Allah, ya Allah bulan jadi dua. Garis ben Rasulullah jadi dua. Bermawa lah jadi dua Muhammad bentuk kang sehernya. Jadi mon manusia biasa si anu kenil junil bisa tak akun tak pada barat aja. Mon si barat aja bisa sirip mirip jin berarti. Bagus dulu ada ini ban mandi dua telasan. Al fitri robana idul fitri wal adha ban idul adha. Jadi sebelum sholat sunat mandi. Sebelum sholat sunat mandi. Wayat hulu ban masuk apa nama waktu hadal ghusli baktona ka adin adus mandi idul fitri ini mulai bila baktona. Binisbil laili kalaban separuh malam. Jadi kalau 12 lebat semenit ambian misalnya mandi ini kapan oleh kesunatan sholat idul fitri. Mandi sunnah untuk sholat idul fitri atau idul adha. Wal istisqa ban sholat istisqa. Ai artena tolabus sukya banika nyare minta ojen minallahi dari Allah. Manika ento jarang. Sarang ben taun iki. Kadang setahun duga leh. Karena kasa angin aing melarat. Pas tak ojen abid melarat terus aing acen, tambo acen gitu. Jadi sering sholat istisqa. Menekan itu jarang gitu. Pada sholat istisqa paling daerah Bengkalan ke Lauk, daerah Sampang si Lauk kadang pada sholat istisqa. Sholat istisqa ini lancung, sholat istisqa lancung. Sampai benar hitung bekto Sayyidah Asma tak gerogi Sayyidah Asma. Toa sholat sampai pingsan dari abid Rasulullah saat sholat istisqa. Sholat minta ojen, tambah minta lancar somber. Pada somber misalnya awalnya lancar tiba-tiba pas kalah. Dan ini sholat istisqa, sholat istisqa. Ada itu dalam Islam sholat istisqa. Udah terus apa? Terus ngelakun nah. Ikan to asing joran. Sholat istisqa asing mun senyarang ojen banyak. Jadi si bade nyarang ojen mengenai mau nek asa ada yang nyarang ojen si bade minta ojen. Jadi dikir nah ya. Allahumma skina ghaithan mughitha sebelum sholat. Wala taj'alna minal qanitin. Ini artinya kan Allahumma skina ghaithan mughitha, ya Allah beri kita hujan yang deras. Tapi saya masih selamat. Sering pikiran sebelum sholat nggak gini kan bila pun abid ojen ke maimun nih kemakon nih Allah maskina mungkin kadang tak cewir mungkin gantung minta Allah skina ya sejen ojen melono sering osam ojen minta Allah maskina ya sejen ojen kebiasaan nang zara wal husufi ban mandi gerhana lil qamar untuk bulan wal kusyufu ban gerhana matahari samsi untuk matahari bukan sholat sunnah mandi sunnah bojang nih ketika pada gerhana wal ghuslu ban mandi min ajli ghuslil mayyiti karena alasan lastari mandi mayit orang mari mandi mayit ini sunat mandi musliman baik panika mayit muslim karena beda basira mayit atau kafir untuk mayit kafir dimi ini kan ki tidak boleh diperlakukan sembarangan. Kafir dimi ki pendem. Mon kafir harbi oleh bagi kebate ya mon kita fikih. Mon kafir dimi tak oleh kudu napa? Tak oleh penserom benaki. Ya tak oleh bojeng aki, haram ya bojeng aki. Tapi ki pendem mon kafir napa? Kafir dimi. Di Indonesia ini ke dimi napa harbi. Debat ulama ini. Debat karena kafir dimi nikah orang kafir yang punya perjanjian dengan presiden terus bayar majer sedangkan neng Indonesia kan tade bayar yang atas nama karena kok kafir tade sebeda pajak sebeda ada bu harbi kafir Indonesia harbi tapi jangan kulit tak beremah harbi beremah gitu.
Makanya banyak juga saya debu ya dhimmi karena majer. Meskipun ring Islam masuk majer ya. Ring Islam masuk majer ya. Ring benih negara Islam. Indonesia ini bukan negara Islam, cuma mayoritas Muslim. Mungkin menurut kitab Bugi ya negara Islam Indonesia. Karena yang dikatakan negara Islam itu negara yang di dalamnya pernah dikuasai Islam. Indonesia ini kan Demak Bintoro, di kerajaan Demak Bintoro, kerajaan Islam Demak. Jadi negara yang pernah ditempati kerajaan Islam itu menjadi negara Islam. Makanya Buya Mustarsyidin menyebut Indonesia Jawa. Buya Mustarsyidin ini menyebut Indonesia apa? Jawa. Jawa disebut negara Islam. Jadi bukti bahwa memang hubungan antara Indonesia dan Yaman ini kunoan. Mulai dari Singarang Buyatul Mustarsyidin ini pun lakar menyebut-nyebut Jawa, nyebut-nyebut Jawa. Di Sandrena isu menebak dari Sandrena Singarang Buya Habib Alwi bil Fuqih, Habib Alwi bil Fuqih Sumenep Sandrena. Sebelum ada Rubat Tarim, Rubat Tarim ini saya pernah itu Habib Salim As-Satiri. Sebelum ada itu, jadi pendirinya Rubat Tarim nih di Singarang Buyatul Mustarsyidin. Tambah Habib Alwi ngaji sebelum berderubat kasa. Jadi kon ngade. Wa guslul kafiri ban mandina orang kafir ida aslama ini lagi masuk Islam basira kafir. Ilam yajnub lamun tak pernah junub pasira ring kafir fi kufri dalam masa kafirah kafir. Aulam tahid au betul tak pernah head pasira al kafiratu ring bini saya kafir. Wa illa ban lamun punten lam yajnub aulam tahid artinya di masa kafirnya dia pernah junub atau pemun bini di masa kafirnya dia pernah head, wajaba maka wajib pun apa al ghuslu mandi ba'dal islami selastari masuk Islam fil asai menurut pendapat lebih sahih. Wajib karena aben berarti nyandeng hadas jadi mandi wajib. Mon kana misalnya tak benar junub kana berbalik oleh sedetik misalnya langsung masuk Islam mandi sunat. Cuma mandi nikah japon ulama ketika masuk Islam cek cero mandi geluh takut tempat mandi mate burung si maca syahadat ini kan tak itu mau umur kan umur nih kan tak itu mau itu ketika beda orang masuk Islam pemaca syahadat dulu bila mari baca syahadat pas soro mandi dosa aja bahkan berdesi ada bu yang gue tak setuju berdesi ada juga kafir. Jadi mun beda orang kafir masuk Islam ke kula misalnya saya pengen masuk Islam pak misalnya terus kula ngocak mandi kula kafir. Kenapa? Berarti kula ridho dia tetap dalam kekafiran di masa mandinya. Ridho dengan kekafiran kan juga dianggap kafir. Seharusnya dia sudah masuk Islam di detik itu, tapi ben gule soro mandi. Berarti kan gule ridho dia berada di kekafirannya. Seharusnya ketika ngocak engkau masuk Islam suruh baca syahadat dulu. Mari baca syahadat buru kenapa? Suruh mandi, mari kini keburu berdain jaran apa jeng Fatihah dan seterusnya. Ekstrim gitu, mon bejuri termasuk nang bejuri, nang kita bejuri. Ada pun apa? Tak oleh. Mon ki suruh mandi dulu, waktu pemaca syahadat dulu, buru mari kini kan mandi. Wakila banede buaki yaskutu gugur pon apa wajib mandi ida aslama inalekana masuk Islam basira orang kafir. Jadi hukum pakun sunat menurut pendapat yang lebih lemah tak wajib meskipun di masa kafirnya pernah junub, di masa kafirnya dia pernah haid, pada pendapat saya bu gugur kewajiban mandinya. Jadi langsung apa berarti sunat pakun sunat tapi gugur tak wajib. Wal majnunu ban orang gila wal mughma alaihi ban orang si pingsan ida afaqa inalekane beres pasira majnun wal mughma alaihi. Jadi pada orang gila beres sunat mandi pada selama tak junub sebelum mandi. Orang pingsan jaga pingsan ini juga sunat mandi. Walam yatahaqqaq
Wala mehatok wa yatahaqqaq bentak dadi nyata minhuma dari kedua nama jinun lumale wanapa inzalun keluar mani. Mun di masa pingsannya keluar mani atau di masa gilanya keluar mani wajib mandina. Fa in tahaqqaqa maka lamun dadi nyata minhuma dari kedua nama majnun ban mugma'al mugma'al ni kepingsan ca arte anu jama-jaman ki kadang bade sing arteen apa jama-jaman. Karena mau nyarte jam-jaman Rasulullah pernah mau gumale. Tidak mungkin Rasulullah jam-jaman nih. Masa Rasulullah dia penyakit jam-jaman? Tidak mungkin. Memang mau gumale ini keartian dua. Bisa yarteen penyakit jam-jaman, bisa yarteen pingsan. Tapi nengganto pingsan maksudnya. Karena Rasulullah pernah apa? Mau gumale. Dan ternyata ya waktu itu pingsan, bukan benian di penyakit jam-jaman. Wal ghuslu ban mandi inda iradatil ihrami inilai kana ngarepaki ihram. Wala farqa ban tada perbedaan bani kemujud fi hadal ghusli dalam keadaan mandi baina balighin yantaran orang seperlik wa ghairi ban selain seperlik. Wala baina majnunin ban punten yantaran orang sekilo wa akilin ban orang sandi akal. Wala baina tahirin ban punten yantaran orang sesuci wa haidin ban orang haid. Falam yajid makulaman tak menemu pasir al muhrimu orang si ihram al ma'ada kaing tayammama maka tayammum pasir muhrim. Di orang ihram ini kan mun kita ihram berarti kayak oleh yang kuy umroh sunat ihram ini kak aniat ngelakon haji atau umroh atau haji ben umroh ini kenyaman ihram pas ngangkui kain ihram dan sebelum mau ihram ini kesunat mandi jadi tak napa ki asampo asabun tak napa ki kemarin ini kah pas aniat ihram burung ngangkui kain ihram tak oleh ngangkui minyak sampai tahallul sampai nyokor obu. Gula tepak ihram ke Masjid Sayyidah Aisyah tepak ngalak mikot ni ngalak tempat untuk apa melaksanakan untuk ihram nang tenang dan gula Mekah sangkuta ada orang ngicok sandal di sandal si genteng ben guli yang kui inang tenang mari mandi ihram apa jeung sunat Masjid Sayyidah Aisyah sandal si genteng sahabat ben gula sahabat tak kira orang dena indara umroh masa ngecok sandal angkat kon tawakal cak endi biin tawakal ternyata bila tawakal hilang sandal ya Allah bedeki orang ngecok sandal dinanya akhirnya gue beli sandal coba yang kui bila beli sandal coba tak hilang Allah jadi orang mun punya takdir wa tak coba makin yang tanah haram ni timun bola nanti mikot ni mesti tanah halal pasti karena semua wikot ni pasti di luar tanah haram ni yang parah Masjid Sayyidah Aisyah paling semak ke tanah haram ni mengicoi tanah haram tuh sana bisa bukan maksiat nang tanah haram nih kan apa boleh Mekah ini bisa sampai 1000 kali lipat nih dan biar apa jangan kantor serokaat nikah mun apa jangan Mekah serokaat pada ben 1000 kali kantor Mekah serokaat ini kepada ben 1000 kali kantor tapi tuh sana pada gia nih orang ngelakuin itu saya kasah pada ben 1000 kali kantor jadi nyom cewek kasah misalnya waktu bersahwat dengan tepan tawaf gimana yang buat tak coba orang pun kadung watan coba jadi tepan tawaf maratin misalnya lagi teku kasa tuh sana pada benku neku sebungale pada benku neku neng selain Mekah sebungale cuman sekali taat kencerna banyak sekali maksiat kencerna pada banyak. Wal ghuslu ban mandi liduhuli Makkah karena masuk Mekah awal debak Mekah sunat mandi limuhrimin kandi orang seihram bihajjin kelaban haji au umratin atau umrah walil wukufi ban karena awukuf bi arafata etana arafah fitas idil hijjati tanggal sangat dul hijjah walil mabiti ban karena bermalam mabit bi musdalifah nang musdalifah waliram bil jimari ban karena ngontala banyak-banyak batu asalah hati setelok fi ayam tasdik di banyak-banyak hari tasdik tanggal 11, 12, 15 Dzulhijjah asalah hati setelok fayag tasilu maka mandi basira orang liram yikulli yaumin untuk ngancan saben mareh minha dari ayam tasdik guslan kelaban samandian
Amma romyu jumrotil aqabah tiana pun tining ngontal jumro aqabah fi yaumin nahri eyare telasan kurban tanggal 10 fala yaghtasilu maka tak usah mandi pasira orang lahu untuk romyi jumrotil aqabah. Anapa likurbi zamanihi karena semaan rumyi ngontal ya kah ngontal beton yang tanggal 10 min guslil wukufi dari mandi wukuf. Wal ghuslu ban mandi li tawafi karena atawafa as-sadiqi bener bona tawaf maksudnya bisa jadi tawafnya itu bi tawafi kudumin kelaban tawaf datang awal datang nih sunat atawaf wa ifadatin benton napa tawaf ifadah ban wadain ban tawaf wada wajib tawaf wada orang mau keluar dari Mekah wajib berpamitan. Cara berpamitannya napa tawaf jadi mentak tawaf dosa mun pon mari tawaf wada wajib langsung keluar. Oleh orang misalnya dari Mekah keluar dari hotel makanya tawaf wada mesti nih sebelum tawaf wada koper yang keluar ke pon koper pasti sudah dikeluarkan semua bersih aja gah mari kini kan tawaf wada. Setelah tawaf wada langsung numpak bis berangkat Madinah atau Pemodeng. Kemudian mari tawaf wada ki nang tenang ya Mekah tak oleh susah karena mari amit mak pakun lak ngalak dalam ikan pada menggulung mari amit nganamoi kambian mari amit saya mari kini ke masuk boleh ke dapur ngalak nasi kan pegel tuan rumah nih pada nih kemari amit maki neng yang Mekah dosa. Jadi ketika mon pon lakar mon mulia tawaf wada wajib hukumnya. Wa baqiyatul aghsali bantining sekarina banyak mandi al masnunati se sunataki mazguratun banika sebut fil mutawalat dan banyak kitab se pelanceng keterangan termasuk ke Madinah masuk ke Madinah ben malam Ramadan nih masuk ke tanah haramnya Madinah. Jadi masuk ke Mekah sunat, masuk ke tanah haram Mekah sunat mandi boleh karena tempat yang istimewa. Depak ke Madinah pokok masuk ke apa kabupaten apa Madinah. Jika masuk ke Madinah sunat mandi. Depak ke tanah haramnya Madinah sunat mandi boleh. Beda-beda sah tanah haram nih sekeliling ada batasnya. Terus marina nyokor songot sunat mandi, marina nyokor bulu kemaluan sunat mandi. Belik orang belik tapi tak keluar mani. Belik ini kan bisa dua jalan, bisa keluar mani, bisa depak 15 tahun bulan hijriah, hitungan bulan hijriah. Ada orang tak pernah keluar mani pakai itu begini depak umur 15 tahun nih kebelik meskipun tak keluar mani dan ini kesunat mandi tak keluar mani. Kemungkinan keluar mani yang dihukumi balik nih ke 9 tahun minimal. Jadi misalnya beranak-anak keluar mani umur belum tahun nih kak benih mani tidak dianggap mani ban agama ini kilu paksaan gini berarti. Jadi monse normal nih kak minimal umur napa sangang tahun makanya berdering bini sebelum sangang tahun keluar darah itu bukan head kecuali sede pak sangang tahun nih kak orang bena 16 hari orang bena 16 hari misalnya orang 15 hari sede pak sangang tahun keluar darah head itu orang 15 setengah hari makanya penting ki dicatat ketika anak lahir hijriahnya juga dicatat terus jamnya dicatat sehingga ketika anak itu tahu ini kan bisa jadi acuan hukum mak ternyata keluar darah are kok kalau berempang kok si lahir kalau berempah kok berarti orang 15 setengah areh misalnya tidak bak jam kok si lahir ben ke tahun kok bisa tambah tahun umur are orang 15 setengah areh berarti head 15 telolekor jam 15 hari telolekor jam head berarti kecuali orang 16 hari sempurna bukan head orang 16 hari sempurna bukan head pokoknya mon ebeben 16 hari ini kehukuman apa head mon 16 hari pas ke atas keluar darah sede pak ke sangang tahun orang 16 hari ke atas itu bukan head. Terus saat mau perkumpulan baik makanya Jumatan sunat mandi karena mau berkumpul pokoknya perkumpulan apa
karena orang Islam ini tak oleh nyakein Islam selain baik dengan bau badannya. Jadi nyakein ini benih berak kata-kata atau pemokol atau benendang kan menyakiti dengan bau badan juga dosa gitu. Makanya orang mak betene bau tak nemu sabun tak apa tak entar Jumat tak susah. Atau be orang tempat tandi besi tak andi si kebeli odol bocang nikah tak entar Jumat dan tak apa min uzril Jum'ah termasuk udur Jumat orang si colon bau tak bisa belang atau bebetene bau tak bisa dibelang karena takutnya ke orang lain gimana sunat kayak sampean mesti cek asikat odol kok pailang malam Jumat odolnya pailang pesannya bagi ke ganjana kapti misalnya tapi aku anu ya mari asar bagi boleh pesan dengan kok umpaman jadi yo wis tandi odol tandi mesti semeli odol keng tak tero dan tak tero siap Jumat misalnya di mana orang kenapa lisannya bau mulutnya bau tak bisa belang tak apa tak hadir Jumat orang bertena bau ada tandi besi untuk mulai deodoran atau berapa tak apa tak hadir Jumat apa mak bisa tak apa karena Islam itu tidak mau orang Islam menyakiti orang lain meskipun dengan bau badannya wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad.